Terima kasih Pak Arum, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera, salam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panitia meminta saya menyampaikan topik hubungan pembangunan kesehatan dan pembangunan ekonomi. Ada 4 hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan 20 menit Pak Arum ya. Pertama akan saya kutip statement normatif bahwa kesehatan itu memang memiliki kontribusi, memberikan kontribusi untuk pembangunan ekonomi, dan itu adalah sifatnya timbal balik. Itu statement normatif. Kenapa ini penting? Karena itu sudah melalui telaahan dan banyak disampaikan oleh orang-orang yang kita katakan pakar dan bijaksana. Nah, kemudian bagian kedua, apa konsep yang menjelaskan hubungan tersebut? Jadi hubungan timbal balik antara health dan economic development. Yang ketiga, apakah ada bukti empiris bahwa kesehatan memberi kontribusi kepada pembangunan ekonomi? Dan yang terakhir adalah apa implikasi kebijakan tersebut di dalam konteks Indonesia. Slide berikut. Nah, ini policy statement kesehatan dan pembangunan ekonomi. Saya mulai dengan mengutip Deklarasi Hak Asasi Manusia tahun 48 yang mengatakan bahwa kesehatan itu adalah semacam hak semua bangsa dan sangat penting karena merupakan fondasi untuk menegakkan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia. Ini menunjukkan betapa pentingnya kesehatan. Slide ini tadinya nggak ada ini, tapi Pak Arum minta saya sampaikan bahwa kesehatan itu tidak semata-mata ekonomi. Slide berikut. Nah, saya kutip lagi Konstitusi WHO tahun 48 yang mengatakan sekali lagi, kesehatan adalah hak asasi mendasar dan sangat esensial untuk perdamaian dan keamanan. Ini saya kira statement normatif yang perlu menjadi rujukan kita di dalam memikirkan peranan kesehatan. Slide berikut. Slide berikut, Ibu. Nah, atau Bapak ya. Saya mengutip statement UNDP, Saudara, yang dicetuskan tahun 90 tetapi kemudian diulangi pada tahun 2010, 20 tahun kemudian. Dan saya menangkap bahwa kenapa diulangi, barangkali banyak negara belum menyadari bahwa people are the real wealth of a nation. Ya, kemudian ulangi tahun 2010 dikatakan the real wealth of a nation, pathway to human development. Kenapa ini penting? Seperti tadi dikatakan oleh Pak Gubernur, orang kalau datang ke NTT itu dikatakan bahwa NTT itu miskin, tidak punya apa-apa. Dulu saya pernah datang ke NTT, disambut oleh pejabat di sini, welcome Prof ke provinsi miskin. Kenapa NTT kita katakan miskin? Karena NTT tidak punya minyak, tidak punya gas, tidak punya hutan. Tapi saya katakan waktu itu penduduk NTT kan 3,6 juta. Bapak kan punya 3,6 juta orang. Kenapa penduduk tidak pernah dimasukkan di dalam inventaris kekayaan satu daerah, apalagi kekayaan satu negara? Nah, UNDP mengingatkan kita bahwa the real wealth of nation itu adalah penduduk, dan di situ nanti ada urusan kesehatan. Berikut slide-nya, saya kutip lagi statement Bank Dunia. Sudah lama, tahun 93, dalam buku yang berjudul Investing in Health. Ini dari World Development Report tahun 1993. Dikatakan bahwa sehat yang baik itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan produktivitas seseorang dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tahun 93, sehingga dikatakan bahwa melakukan investasi di kesehatan adalah salah satu cara untuk mempercepat pembangunan. Tetapi lebih penting lagi bahwa kesehatan itu adalah satu tujuan yang perlu kita capai. Ini Bank Dunia tahun 93. Slide berikut, saya kutip lagi. Di sini ada Pak Kamcit dari WHO, Commission on Macroeconomics and Health. Saya kira zamannya Guru Harem Butland barangkali ya, yang menekankan bahwa kesehatan adalah suatu fundamental determinan yang mendasar di dalam pertumbuhan ekonomi dan reduksi kemiskinan. Kemudian saya kutip juga di dalam rekomendasi komisi tersebut adalah health adalah sangat penting, merupakan syarat dasar untuk satu pembangunan. Jadi macam-macam statement itu saudara mengatakan bahwa kesehatan itu juga mempunyai kontribusi untuk ekonomi. Slide berikut, tadi kan lembaga. Saya mengutip juga statement para pakar. Ini orang namanya Gary Becker dari Chicago University, pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 1992. Dia
mengeluarkan teori human capital dalam ekonomi, bahwa sebetulnya barangkali bukan minyak, bukan batu bara, bukan laut, tetapi manusia adalah human capital untuk economic development. Slide berikutnya juga saya kutip ini, berikut slide yang namanya Amartya Sen, ya, dari Harvard University, seorang ekonom turunan India, juga mengatakan bahwa human development adalah the basic development idea. Ya, jadi bukan hanya kita ingin memperkaya ekonomi, tetapi juga meningkatkan mutu manusia. Slide berikut, yang terakhir, ini barangkali Jeffrey Sachs sudah kita kenal, orang yang berdiri di belakang Millennium Development Goal. Ada buku yang terakhir ditulis The End of Poverty, ya, how we can make it happen in our lifetime. Nah, itulah salah satu hal kenapa MDG itu yang agenda utama adalah untuk mengurangi kemiskinan, tetapi banyak sekali elemen kesehatan di situ. Makanan kurang gizi, kematian ibu, kematian bayi, HIV/AIDS, kemudian TB dan malaria, termasuk air bersih. Jadi Bapak Ibu sekalian, satu lagi, ya, orang ini namanya Joseph Stiglitz, pernah menjadi penasihat ekonomi Bill Clinton dari Columbia University, juga pemenang hadiah Nobel. Dia menekankan pentingnya pemerintah melakukan investasi kesehatan untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan. Oke, itu bagian pertama. Slide berikut. Apakah ada kerangka konsep menjelaskan itu? Statement-statement tadi kan harus ada dasar teorinya. Slide berikut. Ini adalah satu konsep yang menjelaskan bahwa sehat itu mempunyai economic impact. Saya minta perhatian di kanan yang kuning itu saja. Yang terjadi adalah dampaknya kepada non-market production effect. Yang dimaksud dengan non-market production effect itu sudah adalah tukar barang jasa, tetapi tidak dalam sektor formal. Siapa itu? Ibu rumah tangga. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau satu hari ibu-ibu rumah tangga mogok di seluruh Indonesia, kemudian si suami suruh bayar babysitter, hitung saja berapa rupiahnya itu. Jadi ini adalah juga bagaimana kesehatan ibu itu mempunyai dampak pada ekonomi. Yang kedua, sebelah kanan itu adalah market production effect. Pertama, kita harus mengeluarkan uang untuk mengobati orang sakit, pemerintah maupun rumah tangga maupun perusahaan. Dan kemudian termasuk dalam market production effect adalah hilangnya waktu produktif, baik secara temporer, permanen, ataupun produktivitasnya menurun. Itu konsep pertama. Ada konsep-konsep lain berikutnya. Nah, ini konsep yang juga menjelaskan hubungan tadi. Saya ambil contoh penyakit malaria, saudara. Penyakit malaria itu akan menyebabkan rumah tangga mengeluarkan uang untuk berobat. Jadi consumption terpengaruh. Ada shifting consumption dari untuk makan, untuk berobat. Nah, karena konsumsi tinggi, maka kita tidak bisa melakukan saving. Kalau tidak bisa saving, tidak bisa investasi. Nah, tidak ada investasi, tenaga kerja tidak bisa bekerja, income mempengaruhi. Jadi di sini ada 5 variabel ekonomi yang terpengaruh oleh malaria. Pertama, consumption, saving, investment, dan income. Ini konsep yang kedua. Yang terakhir konsepnya adalah slide berikut. Dikatakan bahwa sakit itu akan mengurangi hari produktif, atau kalau kita sehat, hari tidak produktif kita akan menurun. Itu pertama. Yang kedua adalah produktivitas orang dewasa akan meningkat karena gizi yang baik. Tadi Pak JK sudah menjelaskan ini. Yang ketiga, angka absenteeism di perusahaan akan menurun, mungkin juga di pertanian, di nelayan. Kemampuan belajar anak sekolah membaik. Tadi Prof. Pasri Jalal menunjukkan konsep tentang pengaruh perkembangan otak dengan kemampuan akademik. Yang kelima, orang lebih mampu memanfaatkan sumber daya karena tidak sakit. Nah, ini penting sekali, saudara. Jadi saya suka keliling di NTT, masuk kemana-mana. Saya pernah ke Flotim, di situ ada Pulau Konga yang sebesar, barangkali yang dari Flotim bisa menjelaskan ini. Pulau Konga itu sebesar lapangan bola, dulunya gersang. Tapi di situ ada orang Jepang bisa kaya raya karena dia beternak mutiara. Ya, kemudian saya ke Sumba Barat. Sumba Barat mungkin di sini, saya ke selatan itu ada resort. So, saya mau ke sana waktu itu ditemani Bapeda dari Sumba Tengah. Begitu mau masuk ke resort, saya dihalangi oleh satpam. Bapak mau kemana? Saya mau lihat resort itu. Bapak ada izin tidak? Saya keluarkan KTP saya. Saya warga negara Indonesia, itu tanah Indonesia. Tidak bisa Bapak, harus minta izin. Kemana saya minta izin? Ke Denpasar. Siapa orangnya? Master X, bukan orang Indonesia.
Jadi saudara, kita tidak mampu mengelola kekayaan kalau kita tidak investing dalam brain tadi, kemudian sehat. Ini dua contoh saja. Saya kira banyak contoh seperti itu. Yang terakhir adalah uang yang biasanya kita pergunakan untuk makan dan lain-lain, sekarang terpaksa untuk berobat. Jadi kalau kita sehat, itu bisa untuk keperluan lain. Baik, itu bagian kedua. Bagian ketiga, apakah ada bukti empiris? Berikut yang dikatakan oleh pakar lembaga tadi. Saya tidak mengutip satu persatu, tapi saya sebutkan aja. Para ekonom seperti Michael Grossman, Menke, Barrow, Bloom, Canning, nama-nama yang sering kita sebut kalau kita bicara health economic. Saya kutip saja dari David A. Bloom, ini sering dikutip oleh WHO, bahwa peningkatan, satu saja contoh, kalau kita bisa tingkatkan life expectancy 1 tahun, GDP kita bisa naik 4%. Ini analisis empiris menggunakan microeconomic analysis dari banyak negara. Ya memang di situ ada faktor lain, pendidikan, kemudian modal fisik dan lain-lain. Tetapi kesehatan itu memberikan kontribusi dan angka ini adalah angka yang signifikan. Jadi para pakar ini, Bapak sekalian, itu pakar-pakar ekonom sebagian besar melakukan banyak studi yang membuktikan bahwa kesehatan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Slide berikut. Nah ini saya hitung-hitung sudah lama, tahun 2004, berapa besar kerugian karena TB di Indonesia. Waktu itu dirjennya adalah teman saya, Prof. Umar Fahmi. Coba hitung berapa kerugian ekonomi. Saya hitung itu 63 triliun rupiah dari kasus-kasus TB yang hilang dalam setahun di Indonesia. Slide berikut. Saya juga pernah hitung kerugian ekonomi di Sumba Barat dan Sumba Timur karena kita di NTT. Berapa besar kerugian malaria dalam setahun. Untuk Sumba Barat, ini angka tahun 2001, kerugian itu dari malaria di Sumba Barat 5,8 miliar. Bayangkan dengan PAD Pemda hanya 1 miliar, jadi 5 kali lebih. Untuk Sumba Timur waktu itu kerugiannya adalah 4 miliar rupiah dari malaria. PAD-nya 4 miliar. Jadi saudara, kalau malaria ini bisa kita turunkan, maka ini akan bisa memberi kontribusi kepada ekonomi. Sedikit anekdot story saudara. Waktu itu kawan-kawan dari Sumba Barat masih ingat bupati kita adalah Pak Umbu Mehang Kunda ya, orang yang sangat saya hormati. Kepada beliau saya sampaikan angka ini. Oh, bagaimana kita mengatasi ini? Puskesmas harus mengejar orang sakit malaria. Saya katakan, Bapak Bupati mau nggak bayar Jurmaldes ya 75.000 rupiah sebulan di desa-desa. Tidak mungkin orang puskesmas. Jadi Pak Bupati cukup investasi 75.000 rupiah per desa per bulan. Saudara, dalam 1 tahun annual parasitic index turun 71%. Dan kemudian ya saya terima kasih kepada Pak Bupati. Saya hitung berapa economic gain dari investasi yang 75.000 rupiah per desa itu, ya kira-kira 71% dari 4 miliar. Saya katakan, Pak Bupati terima kasih sudah kasih uang sekitar 3,1 miliar kepada rakyat Bapak di Sumba Timur. Saya nggak pernah kasih uang, Prof. Sudah Pak, dengan investasi 75.000 rupiah itu langsung ke rumah-rumah rakyat dalam bentuk hari kerja yang bertambah. Itu contoh bagaimana hubungan kesehatan ekonomi. Juga berikutnya saya hitung pernah ini di Kulon Progo tahun 2003-2004 ya, dalam waktu 3 tahun kita bisa saving, tadinya kerugian itu 2,6 miliar di rumah tangga menjadi 47 juta rupiah dengan pendekatan rollback malaria, gebrak malaria. Nah saudara, inilah yang kita coba hitung. Waktu itu kami coba untuk meyakinkan decision maker, yang nanti bagian akhir akan saya sampaikan kenapa itu penting. Slide berikut. Ini tidak saya ulangi, Prof. Pasli Jalal sudah bercerita kontribusi kepada human capital, pertumbuhan otak ya, itu otak penuh otak kosong. Berikut. Nah ini bahwa intervensi gizi pada ibu hamil dan usia dini ini berpengaruh jangka panjang kepada pendapatan orang tersebut. Paling banyak itu adalah dampaknya pendapatan kerja laki-laki yang merah itu 46%. Kemampuan membaca meningkat, kemampuan kognitif meningkat, tingkat pendidikan 27% dibandingkan dengan orang-orang yang tidak punya intervensi. Saya kutip dari Lancet ya. Nah kemudian berikutnya juga dampak gizi, saya kira Prof. pasti sudah menyampaikan. Ya 5 menit lagi pas itu saya kira. Lanjut saja. Bagian terakhir,
Oke, kalau kita yakin bahwa kita harus investasi, pertanyaannya how much, who pay what, kemudian value for money, ya kan? Apakah kita more money for health atau more health for money? Ini pertanyaan mendasar yang kita hadapi sekarang ini. Berikut, nah berapa banyak Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang 36 mengatakan 5% APBD tanpa gaji ya. Undang-undang itu juga mengatakan 10% APBD dikurangi gaji. Saya agak concern dengan ini statement ini, barangkali challenge buat YAKMI untuk didiskusikan nih. Sebab kalau persentase dasarnya akan berfluktuasi uang itu sesuai dengan kemampuan fiskal, termasuk APBD. Ya, kalau 10% APBD Kutai Kertanegara 5,6 triliun itu kepala dinasnya mandi uang gitu kan. Tetapi kalau 10% maaf barangkali dari Alor, bupatinya juga nggak dapat gaji. Jadi persentase ini barangkali itu hanya untuk benchmark monitor, tapi kita perlu cara yang lebih baik untuk menghitung. Demikian juga kita berdebat tentang besarnya premi untuk PBI, ya jam JKN ini 6.500 kah seperti jam Kesda, 15.500 atau sekarang ini Menteri Keuangan mengatakan 19.225, ada Kemenkes mengatakan 22.000, ID mengatakan 45.000, kalau saya mengatakan 76.000. Tapi berapa dikasih? 13.000 saya katakan. Kenapa? Azas kehati-hatian. Saya pernah dipanggil BPK, kenapa ngomong begitu? Kok Anda paling kecil, orang minta banyak. Kalau ditanya hitung, saya paling tinggi. Kenapa tidak setuju? Saya katakan uang kalau sudah triliunan, iblis berkeliaran di sekitarnya. Jadi kita harus hati-hati dengan uang banyak, lebih baik bertahap begitu. Nah oleh karena itu saudara, tentang how much ini saya kira kita mesti tetapkan dulu apa program yang kita lakukan, apa paket pelayanan, tetapkan standar program dan standar pelayanan itu, kemudian kita lakukan costing. Menurut saya persentase itu adalah karena kita malas menghitung. Ya, jadi ini tantangan buat kita. Berikut, who pay what? Ya, Undang-Undang 40 mengatakan pasal 22 untuk UKP itu JKN. Yang tadi Ibu Nafsia mengatakan, Pak JK juga mengatakan ya. Untuk UKM yang ilmunya digeluti oleh YAKMI, Perpres 72 mengatakan itu pelayanan kesehatan masyarakat bersifat public good, tanggung jawab pemerintah, APBN, APBD. Ini sudah jelas nih. Jadi kalau ada orang mengatakan kepada saya, Prof juga JKN bisa untuk public health, omong kosong saya katakan. Undang-undang tidak mengatakan seperti itu. Barangkali Pak Arum ya, slide berikut saya mohon sedikit ini karena juga ada para mahasiswa. Slide ini. Apa beda UKM UKP? Ini. Ya, tadi saya diskusi dengan Prof Budi, barangkali kita juga masih berkelahi soal itu. Dan kita kehilangan jati diri. Jadi saya mohon waktu sedikit Pak Arum ya. Ini kan kuliah pertama waktu kita naik tingkat 2 di FK sekian puluh tahun yang lalu. Level and Clark mengatakan semuanya itu melakukan upaya holistik, promotion, prevention, treatment, rehabilitation. Baik UKM, UKP melakukan hal itu. Lah bedanya di mana? Bedanya kalau public health, semua itu dilakukan through organized community effort. Menggerakkan camat, desa, bupati, wali kota, DPRD, kemudian kader-kader. Kita lakukan imunisasi. Tetapi kalau UKP yang nanti dibayar JKN, individual services. Jadi imunisasi itu bisa perorangan, itu kerjanya klinik, tetapi begitu kita gerakkan posyandu, kita mengatakan itu public health. Saya mohon ini kita simak kembali, refreshing ilmu kita itu, beda itu. Ya, jadi tidak bisa mengatakan JKN juga bisa nanti membayar public health. Kalau begitu tutup aja Menteri Kesehatan, biar BPJS saja yang mengelola negara ini kan. Nah, tutup aja Dinas Kesehatan karena dia yang bayar semuanya. Karena fungsinya berbeda. Nah, dari sini saudara, slide berikut, World Development Report 93 mengatakan ya, sebaiknya anggaran pemerintah ini diarahkan kepada hal-hal yang bersifat low cost, yang bersifat bukan specialized care yang dikatakan Pak JK tadi. Rumah sakit itu low cost itu, tetapi cost efektif. Penyakit-penyakit menular yang memerlukan penggerakan masyarakat. Kemudian ada beberapa paket kesehatan masyarakat, tetapi juga untuk klinik perlu, tetapi bersifat essential clinical services.
Slide berikut, Pak Arum, 1-2 menit. Ini tidak bisa dibaca. Ini adalah hasil district health account di semua kabupaten di NTT, di Bali, di Lampung, kemudian apa, Sulbar, Gorontalo. Kami sudah melakukan di banyak kabupaten. Polanya sama, bahwa uang kesehatan di kabupaten 30-60% untuk bayar gaji dan belanja barang modal. 30-66% untuk UKP clinical services. Untuk pekerjaan yang dikerjakan oleh YAKMI, Pak Presiden YAKMI, itu 3-12%. Kita bagi-bagi dalam program-program gizi KIA itu 0,0. Jadi kita ngomong berbusa-busa saudara, tetapi budget kita 0, ya, itu keadaan yang sekarang ini. Nah, ini harus dirubah. Ini challenge kita ke depan. Slide berikut. Slide ini slide burung. Saya mengatakan ya, kalau uang kita habis untuk seperti tadi clinical services dan JKN tahun depan akan dapat 19 triliun untuk PBI. Plus nanti Askes jam sotek barangkali bisa 25 triliun. Anggaran Kemenkes lebih kecil dari itu, dipotong. Jadi bayangkan ini ya, balance keuangan yang Kemenkes nanti yang public health. Saya mengatakan kalau itu seekor burung, uang kita habis untuk sayap kiri, sayap kanan tidak ada tenaga, ya burung ini muter-muter. Jadi perjuangan kita adalah dalam health financing reform bagaimana balance ini. Kalau saya katakan tahun depan untuk JKN 19 triliun, untuk sayap kanan dari BOK yang dikatakan Bu Naf tadi baru 1,5 triliun. Jadi tidak balance. Inilah challenge kita saudara. Slide berikut. Maka tantangan reformasi pembiayaan kita adalah pertama, cukupi UKM. Saya tidak mengatakan UKP tidak penting, tetapi sekarang challenge kita cukupi UKM. Bagaimana kita mengambil APBN, APBD. Cukup untuk administrasi manajemen, kaki burung itu. Cukupi biaya operasional. Ini yang tadi kita lihat, tidak ada biaya operating cost. Dan peranan seimbang antara APBN, APBD dan kontribusi. Slide terakhir, penutup. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya saudara ketawa toh. Sebetulnya saya katakan tadi saudara adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Anak SD, SMP juga bisa paham dalam waktu. Tidak ada yang baru, tidak ada yang rumit. Tetapi masalahnya adalah untuk melaksanakan 2 kali 2 4 itu kita memerlukan pemimpin leadership yang kuat, yang memiliki komitmen untuk kesehatan. Itulah persoalan kita. Bukan bahwa tadi sudah bicara tadi Gary Becker ya, itu semua mudah kita pahami. Yang sulit adalah kita berhadapan dengan seorang presiden, 33 gubernur, 512 bupati wali kota dengan perangkat legislatifnya. Bisakah mereka memiliki komitmen untuk ini? Yang sebetulnya pemahamannya hanya 2 kali 2 sama dengan 4. Saudara, itulah sedikit tentang pembiayaan Pak Arum ya. Mudah-mudahan menantang kita dan mudah-mudahan bermanfaat untuk masa depan. Terima kasih.